Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Ibu dosen. Saya Niko Fatih Rizky dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa yang telah saya pelajari pada Bangkit Akademi 2023 dengan Learning Path Machine Learning. Ya, jadi pada presentasi saya ini akan ada deskripsi dari Bangkit itu sendiri, apa itu Bangkit, lalu ada penjelasan modul-modul yang dipelajari, lalu penjelasan dari capstone project yang dikerjakan merupakan tugas akhir dari Bangkit ini, lalu relevansinya dengan perkuliahan Fasilkom, lalu lesson learn atau apa yang saya pelajari dari semua ini, dan terakhir adalah kritik dan saran untuk mitra. Ya, jadi kita masuk ke dalam deskripsi program dulu, apa itu Bangkit. Bangkit itu adalah program kampus merdeka yang yang disponsori oleh Goto untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkompetitif untuk perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di Indonesia. Nah, salah satu learning path yang dapat diambil dalam Bangkit ini adalah merupakan machine learning. Dan dalam machine learning ini, peserta akan mengikuti kursus online melalui Decoding Academy dan Coursera, dan juga akan ada sesi untuk mentoring bersama mentor dari pihak Bangkit, agar peserta dapat memahami materinya lebih baik. Berikut adalah beberapa modul pembelajaran yang ada dalam Bangkit Academy 2023, Path Machine Learning. Nah, yang pertama adalah Google IT Automation with Python. Pada dasarnya ini adalah merupakan pengenalan pada bahasa pemrograman Python, di mana peserta dianggap seperti belum pernah memegang bahasa Python ataupun tidak pernah memegang bahasa pemrograman apapun sama sekali. Nah, dalam modul ini peserta akan diajarkan sintaks-sintaks Python dari awal, kemudian bagaimana cara menggunakan Python untuk berkomunikasi dengan komputer, seperti melakukan read and write pada direktori komputer, dan juga berkomunikasi dengan OS tertentu. Dan terakhir juga terdapat sedikit materi tentang multi-threading dan multiprocessing. Berikutnya adalah Google Data Analytics. Ini merupakan modul yang membahas tentang pekerjaan seorang data analis. Dalam modul ini, peserta akan diajarkan bagaimana cara memvisualisasikan data menggunakan Tableau dan bagaimana cara eh, peserta dapat menyampaikan hasil analisa datanya pada klien atau stakeholder perusahaan. Nah, yang kedua ini adalah Math for Machine Learning. Nah, di sini baru kita mulai merasakan materi yang berhubungan erat dengan machine learning. Pada Math for Machine Learning ini kita akan bahas dasar matematis dari pembelajaran mesin. Nah, modul ini mencakup hal-hal seperti aljabar linear, multivariate calculus, dan principality component dan PCA. Nah, tujuan dari modul ini adalah memberikan pemahaman dan hubungan antara dasar matematika dan pengaplikasiannya dengan machine learning. Berikutnya adalah machine learning specialization. Ini merupakan introduction untuk machine learning. Pada modul ini kita dikenalkan pada supervised dan unsupervised dataset. Lalu ada beberapa learning algorithm seperti cara melakukan linear regression, dan juga ada bagaimana cara membagi kasus pada classification dan regression. Pada akhir modul, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan kemampuan ini atau mengaplikasikan machine learning dalam menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Berikutnya ada Deep Learning .ai TensorFlow Developer Professional Certificate. Nah, di sini pada modul ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan deep learning menggunakan modul TensorFlow, yang di sini agak lebih dalam daripada modul sebelumnya ya, di mana modul sebelumnya kita membahas awal-awal dari machine learning, tapi pada modul ini kita lebih pada proses melakukan deep learning atau neural network. Nah, hal-hal yang baru dapat temukan di sini adalah convolutional neural network, natural language processing atau NLP, dan time series prediction. Berikutnya ada structuring machine learning project. Ini merupakan
Modul yang yang memberikan gambaran umum bagaimana kita selaku programmer dapat mendesain suatu proyek machine learning dan bagaimana cara kita bisa memenuhi kriteria-kriteria yang diberikan klien dengan error seminimal mungkin. Berikutnya adalah Deep Learning.ai TensorFlow Data and Deployment. Di sini kita diajarkan bagaimana cara kita mendeploy atau kita melakukan serving terhadap mo- model kita yang baik sudah dilatih ataupun mau dilatih pada bagian client side. Berikutnya adalah TensorFlow Developer Certification Preparation. Ini sebenarnya lebih pada latihan atau simulasi cara mendapatkan TensorFlow Developer Certification dari TensorFlow. Dan ini adalah modul yang dapat diambil pada platform decoding, di mana peserta akan mengerjakan simulasi ujian, lalu hasilnya akan digrading oleh pihak decoding, dan akan direview juga oleh tim reviewer decoding itu sendiri. Nah, sekarang masuk ke dalam bagian project capstone saya. Sebenarnya untuk bagian capstone project ini, saya juga membuat video tersendiri yang dimana nanti akan saya upload juga pada Skillek. Sehingga apa yang saya bahas di sini hanya akan memberikan gambaran umumnya saja. Ya, jadi project saya ini namanya Pinjol AI. Nah, dan project ini bermula dari masalah yang dialami UMKM Indonesia yang ingin memulai usahanya ataupun mengembangkan usahanya, namun mereka kekurangan duit sehingga mereka membutuhkan sumber dana atau cari modal. Nah, masalahnya adalah ketika kita mencari modal, tentunya kita harus meminjam pada pihak tertentu. Namun, terkadang kesulitan yang muncul adalah bagaimana cara kita meyakinkan pihak tersebut bahwa seseorang itu layak diberikan pinjaman. Nah, jadi kita ingin menyelesaikan masalah bagaimana caranya agar para peminjam calon-calon peminjam ini mau ataupun dapat diyakini dan memberikan kepercayaan uangnya kepada para pengusaha-pengusaha ini. Dan salah satu hal yang serupa ataupun aplikasi yang sudah ada beredar saat ini adalah Investri, di mana mereka menyediakan peer-to-peer lending, di mana seseorang bisa memberikan uangnya atau pinjaman kepada seseorang pengusaha tertentu, yang di mana pengusaha-pengusaha ini atau orang yang mengajukan pinjamannya ini sudah diseleksi oleh pihak Investri sehingga mereka adalah orang-orang yang terpercaya dapat mengembalikan uangnya. Nah, aplikasi kami mengautomasi apa yang dilakukan oleh pihak Investri ini sehingga m- kami memiliki suatu eh, mesin, suatu cara yang diautomasi untuk menentukan apakah seseorang itu layak diberikan pinjaman atau tidak. Nah, jadi di implementasi ini ada ada pada tiga learning path ini ada machine learning, cloud computing, dan mobile development. Jadi pada machine learning kita akan melakukan pre-processing pada data awalnya, lalu kita melakukan feature extraction, di mana kita menentukan atribut-atribut yang berpengaruh pada prediksi. Kemudian kita membuat modelnya, lalu kita deploy menggunakan TensorFlow. Di sini ketika kita buat creating model ini juga sudah termasuk pada melakukan optimasi hasil akurasinya ya, seperti melakukan hyperparameter tuning dan lain sebagainya. Nah, untuk pihak cloud computing, mereka akan membuat API atau endpoint pada server, lalu menghubungkannya pada bagian front end, di mana front end-nya itu adalah tanggung jawab dari pihak mobile development untuk membuat prototype desain pada bagian Figma, lalu mengimplementasikan UI UX-nya, dan menghubungkan front end ini dengan back end-nya menggunakan API. Nah, walaupun apa namanya proyek kami terkesan agak sedikit ambisius, pada kenyataannya kami mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah eh, beberapa anggota tim kami yang juga sempat kehilangan apa namanya beberapa anggota tim kami
ada yang sempat tiba-tiba kabur atau tidak aktif, tidak berpartisipasi dalam proyek ini, sehingga memberikan apa namanya, sehingga pengerjaan kami agak terlambat dengan waktu. Nah, pada hasil akhir ini kami menggunakan random forest model, random forest classifier lebih tepatnya, dan seperti yang dilihat, sini hasil akurasinya hanya 57%. Bukan hasil yang benar-benar kami harapkan, cuman kami melakukan analisa lebih lanjut terhadap hasil ini dan menemukan bahwa adanya kesalahan dalam feature extraction dan kurangnya melakukan hyperparameter tuning. Nah, selanjutnya kita bahas relevansi dengan perkuliahan Fasilkom. Nah, materi yang diambil ini, Machine Learning Path ini, erat hubungannya dengan KSDD, yaitu kecerdasan artifisial, merupakan matkul wajib dari Fasilkom. Beberapa hal yang serupa yang bisa ditemukan adalah ada supervised dan unsupervised machine learning, ada PCA, ada data processing, ada linear regression, ada ANN. Dan selain itu juga khusus pada neural networknya dibahas lebih dalam lagi seperti convolutional neural network atau CNN. Lesson learned. Nah, jadi di sini saya membagikan apa yang sudah ada, yang sudah pernah ada saya pelajari di Fasilkon dan apa yang baru. Nah, beberapa yang sudah ada itu adalah pengenalan pada bahasa Python. Ini mungkin lebih dalam lagi pada kuliah ya. Dan kemudian ada pengenalan pada machine learning. Di program ini tidak terlalu dalam ya pengenalan pada machine learningnya, di mana kalau di kuliah itu kita diajarkan bagaimana cara kita menentukan impurity, bagaimana cara kita menentukan kemurnian suatu hasil machine learning. Namun di sini hanya dibahas dasarnya saja. Kemudian data pre-processing dan feature extraction rasanya lebih dalam dibahas pada perkuliahan. Dan hal-hal yang baru yang saya temukan adalah pengaplikasian lebih dalam pada neural network seperti NLP, image processing, computer vision, dan convolutional neural network, time series prediction. Lalu ada juga deployment dari machine learning, baik itu mau baik itu mau digunakan survei menggunakan API maupun disajikan pada client side. Dan terakhir cara memvisualisasikan data menggunakan Tableau dan cara penyampaian hasil analisa data pada klien. Terakhir adalah kritik dan saran pada mitra adalah salah satu kendala yang saya temukan pada program ini adalah sulitnya membentuk tim capstone project. Saya merasa dari pihak mitra kurang menyediakan atau mewadahi proses pembentukan tim ini, dan saya harap ke depannya agar ada sesi wajib yang perlu dihadiri oleh peserta bangkit untuk berinteraksi satu sama lain sehingga dapat membentuk tim capstone project. Ya, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.